kamera berputar, and your work done. Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up again. hey yo, what's up everyone, Fitwati Mena in the house. Welcome back to Pak RW YouTube channel. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi di video kali ini saya akan membahas terkait dengan tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia yang mungkin saja belum pernah kamu lihat sebelumnya. Without any further ado, let's go to the topic. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat beragam ya, sangat diverse banget kebudayaannya. Ada beberapa tradisi unik dari Indonesia yang akan saya bahas pada malam hari ini. Yang pertama datang dari Desa Alas Malang, Kecamatan Singorujuh, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di Desa Alas Malang ini ada satu tradisi unik yang bernama kebo-keboan. Semua ritual dan tradisi yang ada di Indonesia biasanya pasti ada tujuannya, termasuk juga dengan ritual kebo-keboan ini. Ritual kebo-keboan yang diselenggarakan di Banyuwangi ini dengan tujuan untuk menghalau wabah penyakit, menolak bala, dan mendatangkan keberuntungan. Tenang saja, walaupun namanya kebo-keboan, tapi dalam tradisi ini tidak melibatkan hewan kerbau asli sama sekali. Jadi ini benar tidak ada melibatkan hewan ya. Melainkan kebo-keboan di sini adalah orang-orang atau warga sekitar didandan menjadi seperti kerbau, dipakaikan tanduk, kemudian tubuh mereka juga dilumuri dengan oli dan arang. Setelah sampai ke sawah, orang-orang ini akan berperilaku seperti kerbau, dengan seperti contohnya mereka membajak sawah atau bahkan berkubang di lumpur, benar-benar kayak kerbau. Kemudian dalam ritual ini juga nanti akan ada yang berperan sebagai Dewi Sri. Dewi Sri akan menaburkan benih ke sawah dan kemudian para peserta kebo jadi-jadian ini akan memperebutkan benih tersebut. Tenang saja, dalam tradisi kebo-keboan ini tidak sampai mencederai peserta atau para kebo jadi-jadian, karena sudah ada pawang yang akan menjaga agar jangan sampai ada yang cedera atau nanti ada yang kerasukan. Para warga disuruh melakukan selamatan dengan digelarnya ritual kebo-keboan dan juga mengagungkan Dewi Sri sebagai Dewi. Sebagai Dewi apa nih? Mengagungkan Dewi Sri sebagai simbol kemakmuran dan keselamatan. Upacara ini memiliki beberapa rangkaian acara. Seminggu sebelum ritual kebo-keboan dilaksanakan, para warga melakukan pembersihan lingkungan. Dan sehari sebelum ritual ini dilaksanakan, para ibu-ibu menyiapkan makanan yang akan dihidangkan pada acara ritual kebo-keboan. Makanan yang disajikan juga tidak sembarangan, melainkan punya filosofi atau makna tersendiri. Seperti 12 tumpeng yang melambangkan 12 bulan dalam satu tahun, 7 porsi jenang suro yang melambangkan 7 hari dalam satu minggu, dan 5 porsi jenang sengkolo sebagai perlembangan hari pasaran dalam kalender Jawa. Ritual kebo-keboan dilaksanakan 1 kali dalam setahun, pada hari Minggu tanggal 1 sampai 10 bulan Suro. Tradisi ini juga sekarang bisa dinikmati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Oke guys, so yang berikut akan kita bahas adalah tradisi Malanca dari Sulawesi Selatan. Saya tidak begitu tahu pasti apakah daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan juga melakukan tradisi Malanca ini. Namun kali ini saya akan membahas yang ada di Kecamatan Moncoloe. Moncongloe. Seperti namanya, dalam tradisi Malanca atau adu betis ini, para pria menguji kekuatan betis mereka. Walaupun namanya adu betis, namun dalam tradisi ini tidak akan ada pemenang. Jadi tidak akan ada yang kalah atau ada yang menang. Karena seyogianya adu betis ini dilakukan hanya untuk menguji kekuatan betis dari para pria di Kecamatan Moncongloe. Pada tradisi ini akan ada yang menendang. Aduh, motore dari tadi cerah. Dalam tradisi ini akan ada yang menendang dan ada yang ditendang. Mari kita lihat cuplikannya. Tradisi ini juga tidak dilakukan di sembarang tempat.
hanya akan dilakukan di makam leluhur para warga Kecamatan Moncongloe. Makam itu adalah makam Galarang Moncongloe, yaitu paman dari Raja Goa, Sultan Alauddin. Tradisi ini merupakan kearifan lokal sebagai rasa syukur warga Moncongloe atas panen yang dihasilkan pada tahun tersebut. Mereka juga melakukan tradisi ini untuk menghormati leluhur mereka yang berjasa dalam menjaga dan melindungi kerajaan Goa pada masa lampau. Biasanya setelah adu betis ini dilaksanakan, tidak jarang ada peserta yang mengalami patah tulang. Namun tidak menjadi penghalang bagi warga setempat untuk tetap melakukan tradisi malanca. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus dan biasanya diselenggarakan bersamaan dengan 17 Agustus. Jadi biar makin rame. Bukan hanya menikmati, saat ini para wisatawan juga sudah bisa turut berpartisipasi dalam tradisi malanca. Jadi orang-orang biasanya setelah panen bahagia gitu kan, ada yang pergi berlibur dengan keluarga. Kalau di Moncongloe kayaknya mungkin nggak ya, mungkin ada yang ke rumah sakit karena kakinya patah. Tapi boleh, patut untuk dicoba, menarik. Buat kalian yang ingin mencoba adu betis, silakan datang pada tanggal 17 Agustus di Kecamatan Moncongloe, Sulawesi Selatan. Datang dari Sulawesi Utara, lebih tepatnya di Minahasa Utara, kita dapat menemukan tradisi pemakaman kuno yang ditinggalkan dari zaman megalitik. Tradisi pemakaman kuno tersebut adalah waruga. Waruga berasal dari dua kata, yaitu waru yang berarti rumah dan ruga yang berarti badan. Secara harfiah, waruga merupakan rumah untuk badan atau jenazah kita setelah kita kembali ke pangkuan ilahi. Waruga terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. Bagian atas berbentuk segitiga atau menyerupai dengan hubungan rumah. Bagian bawahnya berbentuk kotak yang di tengahnya terdapat ruang. Orang yang dimakamkan di waruga akan diletakkan menghadap ke utara dan didudukan dengan posisi tumit kaki menempel pada pantat dan kepala mencium lutut. Ini semua ada filosofinya ya, karena masyarakat Minahasa Utara pada saat itu percaya di saat kita kembali ke pangkuan ilahi itu posisinya harus sama seperti saat kita baru akan lahir atau ada di dalam rahim ibu. Waruga diperkirakan ada sejak abad ke-9 namun dikembangkan pada abad ke-13. Pemakaman waruga ini benar-benar dianggap suci dan sakral pada saat itu. Tidak semua masyarakat Minahasa Utara bisa dikubur di waruga pada saat itu. Hanya orang dengan kelas sosial yang tinggi saja yang dapat dimakamkan di waruga. Waruga sendiri sebenarnya memiliki beberapa bentuk, ada yang bulat, ada yang segi 8, ada yang segi 4. Dan kemudian biasanya di atap atau di bagian atas waruga itu ada relief ya, atau ukiran-ukiran yang menandakan siapa yang dikubur dalam waruga tersebut. Biasanya berdasarkan kelas sosial ataupun mata pencarian. Misalkan di waruga tersebut terukir ukiran hewan, menandakan bahwa yang ada di dalam waruga tersebut adalah seorang pemburu. Kalau di atap waruga tersebut ada ukiran seorang wanita dengan anak kecil, berarti di dalam waruga tersebut adalah yang berprofesi sebagai biang atau dukun beranak. Kemudian kalau ada ukiran yang lebih dari satu orang, berarti menandakan bahwa dalam waruga ini adalah waruga sekeluarga. Sayangnya pada tahun 1860, tradisi waruga dilarang oleh bangsa Belanda karena pada saat itu tengah mewabahnya pes, tipus, dan juga kolera. Dikhawatirkan penyakit tersebut bisa menular melalui celah kotak waruga. Awalnya waruga ini ada 370 unit dan tersebar di semua desa di Minahasa Utara. Waruga-waruga tersebut lalu dikumpulkan di beberapa tempat, salah satunya di Desa Sawangan. Lokasi-lokasi waruga tersebut kini telah menjadi destinasi-destinasi wisata. Kalau kalian ingin mengunjungi dan melihat waruga-waruga tersebut, kalian bisa datang langsung ke Minahasa Utara di Taman Purbakala, Desa Sawangan. Tradisi Iki Palek atau potong jari saat berduka atau saat ada sanak saudara yang meninggal dilakukan oleh wanita di suku Dani. Suku Dani adalah suku yang mendiami lembah Baliem. Dari yang saya baca, pertama kali suku Dani dia ternotis oleh dunia luar adalah pada tahun 1900-an. Tradisi Iki Palek ini sudah biasa dilakukan, walau bagi orang awam itu merupakan hal yang menyeramkan dan mengerikan.
Namun bagi masyarakat suku Dani, hal tersebut adalah simbol dari kesetiaan. Masyarakat suku Dani mengibaratkan jari sebagai satu kesatuan dan kekuatan. Jari akan bekerja sama untuk meringankan pekerjaan. Jika ada jari yang berkurang, pasti akan mengurangi kebersamaan dan kekuatan tersebut. Akhirnya tradisi potong jari ini pun dilakukan untuk melambangkan kesatuan dan kesetiaan karena ditinggalkan oleh sanak saudara. Bagian tubuh tersebut juga menjadi lambang hidup bersama sebagai satu keluarga, satu marga, satu rumah, satu suku, satu nenek moyang, satu sejarah, satu bahasa, dan satu asal. Dalam bahasa Papua itu disebut dengan Wene Opakima Dapulik Walaikarek Mekehasik. Semakin banyak keluarga meninggal, maka semakin banyak juga jari yang akan ikut dipotong. Tingkatannya biasanya berdasarkan kedekatan. Misalkan kalau dengan keluarga inti dengan ayah itu bisa sampai 2 ruas jari yang akan dipotong. Wanita suku Dani biasanya memotong jari mereka dengan cara mengikatkan benang kepada ruas jari yang akan dipotong hingga peredaran darah pun berhenti dan mereka pun mati rasa. Kemudian setelah mati rasa, maka mereka akan memotong jari yang telah diikat dengan benang tersebut. Biasanya dengan cara memotong menggunakan pisau tradisional ataupun menggunakan kapak. Atau bahkan ada yang dengan cara menggigit jari mereka hingga putus. Kalian tidak membayangkan betapa sakitnya itu ya. Karena tidak menggunakan bius ya, walaupun mereka sudah mengikat hingga mati rasa dengan benang, tapi tetap pasti masih ada rasa sakit. Wanita di suku Dani ini percaya rasa duka atas meninggalnya sanak saudara mereka akan hilang seiring dengan sembuhnya jari yang mereka potong dalam tradisi Ikipalek tersebut. Tradisi Ikipalek kini mulai menghilang karena perkembangan ilmu pengetahuan dan juga agama. Namun kalau kita berkunjung dan melihat langsung di sana di tempat di mana suku Dani tinggal, kita bisa melihat wanita yang sudah parubaya atau wanita yang sudah tua itu memiliki bekas jari yang sudah dipotong, bahkan ada yang sudah kehilangan semua jarinya karena tradisi Ikipalek tersebut. Oke, next kita akan masuk di tradisi Abdau dari negeri Tulehu, Maluku Tengah. Tradisi Abdau ini biasanya dilaksanakan setelah sholat Id. Jadi setiap tahun setelah sholat Id pasti tradisi Abdau ini pasti akan dilaksanakan oleh warga negeri Tulehu. Tradisi ini sudah bertahan sejak ratusan tahun lalu dan masih dipertahankan hingga saat ini. Biasanya pada tradisi ini ada beberapa rangkaian acara. Dimulai dari parade budaya yang dilakukan oleh warga sekitar hingga sampai ke acara puncak yaitu Abdau. Sebelum masuk ke sesi Abdau biasanya ada satu rangkaian acara yang namanya kaul atau penyembelihan hewan kurban. Dan ini pun biasanya terbagi menjadi 2 sesi ya. Yang pertama itu adalah penyembelihan yang dilakukan untuk umum, kemudian penyembelihan khusus yaitu adalah penyembelihan kambing. Biasanya kambing ini juga ada 3 ekor, satu adalah kambing inti dan 2 adalah kambing pendamping. Ketiga kambing tersebut lantas akan digendong oleh pemuka adat dan pemuka agama dari negeri Tulehu dan kemudian mereka akan berjalan mengelilingi negeri Tulehu dan kemudian akan menuju ke Masjid Raya. Iring-iringan kambing ini biasanya akan ditemani dengan lantunan zikir dan juga sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Proses penyembelihan kaul ini dilakukan untuk menolak bala dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi negeri Tulehu dan juga masyarakatnya. Biasanya dalam proses kaul akan ada ibu-ibu yang menebar bunga rampai yang sangat harum semerbak. Dan darah dari penyembelihan kambing tadi akan diperebutkan oleh pemuda yang akan mengikuti atau peserta dari Abdau sebagai simbol atau tanda bahwa pemuda siap rela berkorban demi menegakkan kebenaran. Biasanya dalam proses atau dalam tradisi Abdau ini, para pesertanya atau para pemuda ini akan bersenggolan dan akan bahu-membahu untuk memperebutkan satu bendera sebagai tanda untuk mempererat hubungan antar pemuda di negeri Tulehu. Biasanya peserta Abdau ini menggunakan singlet berwarna putih, kaos berwarna putih, dan juga ikat kepala berwarna putih. Saat ini tradisi Abdau telah menjadi daya tarik wisata budaya bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.
Oke Sobat Kentang, kita sampai ke tradisi yang terakhir, yaitu adalah tradisi gigi runcing yang datang dari Mentawai, Sumatera Barat. Di dunia ini, standar kecantikan orang bisa menjadi sangat berbeda-beda. Begitu pula standar kecantikan untuk suku Mentawai. Bagi suku Mentawai, gigi yang runcing merupakan simbol kecantikan yang sebenarnya. Memiliki gigi yang runcing ini dianggap lebih bernilai daripada yang punya gigi biasa saja ya. Lantas ini menjadikan tradisi gigi runcing atau meruncingkan gigi ini menjadi sesuatu yang sering dilakukan oleh para wanita di suku Mentawai. Biasanya yang melakukan tradisi gigi runcing ini adalah wanita dengan kelas sosial yang tinggi. Yang meruncingkan gigi atau yang mengkerik gigi dari para wanita ini juga tidak bisa sembarang orang ya. Hanya kepala suku Mentawai yang bisa meruncingkan gigi dari para wanita tersebut. Guys, bukan hanya satu gigi yang akan dikerik, melainkan ada 23 gigi, saudara-saudara. Satu gigi biasanya akan selesai dikerjakan dalam waktu 30 menit tanpa istirahat. Berapakah menit yang dibutuhkan kepala suku Mentawai untuk menyelesaikan 23 gigi tersebut? Biasanya setelah satu gigi mereka akan disuruh untuk rehat sebentar, setelah itu akan dilanjutkan lagi. Jadi istirahat dalam proses meruncingkan gigi ini tidak lama teman-teman. Gigi dikerik menggunakan alat dari kayu atau besi yang sudah diasah sampai tajam. Kegiatan peruncingan gigi ini juga biasanya dilakukan tanpa melalui proses bius. Jadi tidak ada bius, kayak misalkan kamu ke dentis itu aja pakai bius masih terasa nyilu, tapi kamu di Mentawai sana langsung dikerjakan tanpa bius ya. Jadi bayangkan saja betapa nyilu dan sakitnya itu. Biasanya setelah proses peruncingan gigi ini selesai, untuk menghilangkan rasa sakit, para wanita suku Mentawai akan menggigit pisang yang masih mentah atau yang berwarna hijau. Selain simbol kecantikan, tradisi kerik gigi di suku Mentawai ini juga dipercaya bisa mendatangkan kedamaian dan menjaga keseimbangan pada tubuh dan jiwa manusia. Dan juga memiliki makna untuk mengendalikan diri dari sifat buruk manusia yang sudah ada sejak dulu, atau yang sering disebut suku Mentawai dengan sadripu. 6 sifat buruk ini adalah kama atau hawa nafsu, loba atau tamak, kroda atau marah, mada atau mabuk, matsarya atau iri hati, dan moha atau bingung. Jadi sifat-sifat buruk tersebut bisa hilang dengan dilakukannya tradisi gigi runcing bagi para wanita dewasa suku Mentawai, Sumatera Barat. Itu dia Sobat Kentang, tradisi-tradisi unik Indonesia yang harus kalian tahu. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian tertarik dengan budaya-budaya Indonesia yang lain, bisa langsung komen di bawah saja. Nanti saya akan mencari bahan untuk diriset dan saya akan membahas di video selanjutnya. Satu yang harus kalian ingat Sobat Kentang, tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan tetap down to earth. Dangke banyak, syukur dofu-dofu, dan amato.